Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Zobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini jam 5 di waktu Magelang. Kita lagi kirim-kirim paket ini di depan JNT. Jadi menjelang Idul Fitri atau menjelang Hari Raya ini, kurir yang biasanya ngambil ke rumah ini nggak bisa ngambil sekarang. Jadi dia fokus ke delivery, jadi fokus ke kirim-kirim. Jadi mau nggak mau kita untuk paket harus ngantar ke kantor sahabat Zobi. Kemarin udah kita antar ke kantor aja, prosesnya resinya nggak langsung keluar, jadi agak lama di situ. Jadi bagi pelanggan-pelanggan produk Prabu Farm, mohon pengertiannya ya sahabat Zobi. Jadi kemarin ada yang order, wah ini kok belum dikirim-kirim. Kita itu udah ngirim, cuma di kantor belum diproses, belum di-scan, jadi belum masuk ke Shopee-nya, seperti itu sahabat Zobi. Jadi kondisional ini memang, karena satu ya kurirnya nggak ngambil ke rumah, yang kedua proses scan di kantornya memang agak lama. Duduk ya, seperti itu. Untuk konten kali ini sambil nunggu ini, yang saya suruh nunggu di kantor istri ini dari proses. Kalau untuk reguler, paket reguler yang bukan Shopee kan lama, harus bayar di tempat. Di sini prosesnya agak lama, saya nunggu di mobil sambil bikin konten seperti itu. Oke, untuk konten kali ini yang mau kita bahas adalah masalah susuan anak-anak, jangan repot ini. Yang mau kita bahas adalah masalah ABK, anak buah kandang, atau biasa disebut juga perawat ayam, atau disebut juga botohnya. Seperti itu. Ada yang bilang pekatik. Seperti itu adalah orang yang berjasa dalam hal membangun kandang kita juga, berperan dalam hal membangun kandang kita ya sahabat Zobi. Terutama bagi sahabat Zobi yang peternakannya atau kandangnya cukup besar, ayamnya jumlah banyak, itu pasti tidak lepas dari peran serta seorang ABK atau botoh. Seperti itu. Kecuali yang masih main ayamnya 1, 2, maksimal 5, seperti itu dirawat sendiri bisa. Cuma kalau ayamnya udah banyak, kan nggak mungkin dirawat sendiri, seperti itu. Terus, ini kunci sukses, karena menjadi salah satu kunci sukses sebuah farm atau peternakan. Jadi nyari ABK atau botoh juga tidak asal-asalan ya sahabat Zobi. Ini kita sampaikan karena kemarin ada beberapa orang yang pengen gabung di kandang Prabu Farm. Terus terang kita tidak semudah itu untuk cari ABK ya sahabat Zobi. Yang pertama kita cari adalah orang yang kenal. Kenapa harus orang kenal? Karena ya kalau orang yang kenal kita lebih mudah untuk mempertanggungjawabkan. Dalam artian kalau ada permasalahan apa-apa kita lebih mudah mempertanggungjawabkan. Karena tidak dipungkiri di sebuah kandang itu pasti asetnya tidak sedikit. Apalagi ayam-ayam yang impor ya, kandang yang ayamnya impor. Kalau kita asal pasrah sama orang yang nggak kenal ya resikonya cukup tinggi, seperti itu. Di samping ayam, barang-barang di kandang juga banyak yang istilahnya ada nominalnya yang tidak murah, tidak sedikit. Nah itu resiko juga kalau kita mempekerjakan orang yang belum kita kenal. Satu, orientasinya kalau orang kenal itu selanjutnya adalah kepercayaan. Harus cari yang pertama bukan skill. Kalau di kandang Prabu Farm yang utama adalah kepercayaan. Jadi kita cari orang yang benar-benar bisa dipercaya, jadi bisa dipasrai. Karena apa? Karena totalitas kita ya. Dalam artian kalau di kandang Prabu Farm aja, saya itu ke kandang mungkin sebentar aja, itu ke pas saya longgar 1 jam, 2 jam ke kandang pas longgar. Kadang 2 hari atau 3 hari sekali saya baru bisa ke kandang. Nah udah, selanjutnya ya pasrah semua sama ABK. Di kandang saya sekarang yang kandang utama itu 3 orang yang rawat. Kalau kandang ternak beda lagi, kandang pembesaran beda karena kita sistemnya plasma, seperti itu. Terus masalah selanjutnya, kalau yang jelas sudah kepercayaan, itu yang paling penting ya sahabat Zobi. Nah, berkali-kali kita ya kebobolan lah, dalam artian kita gonta-ganti formasi perawat itu biasa. Berkali-kali di kandang Prabu Farm ABK-nya ganti-ganti ya. Salah satunya masalah kejujuran itu.
kepercayaannya tidak bisa dititipi amanah, tidak jujur. Nah, seperti itu pasti saya berhentikan. Karena ya namanya kita mempercayakan aset yang cukup besar, kalau dengan orang yang tidak jujur ya repot, resiko seperti itu. Yang selanjutnya adalah masalah profesionalisme. Profesionalisme dalam artian punya kemampuan, punya skill di bidangnya. Jadi bukan orang yang asal-asalan kita pekerjakan ya. Jadi kita harus tahu dulu, syukur-syukur kita kenal dulu orangnya, bagaimana kemampuan dia dalam hal merawat ayam, baru kita karyakan. Kalau memang belum mampu merawat ayam ya tidak akan mungkin bisa untuk merawat ayam kan, seperti itu. Jadi kita lihat dulu orangnya, oh ini bisa rawat ayam, baru kita rangkul. Justru kadang malah orang yang tidak niat untuk mendaftar, kalau memang kadang tidak mendaftar pun, kalau memang orangnya bagus, berusaha saya rangkul, seperti itu sahabat Joby. Jadi kita mungkin awalnya kita hanya melihat aja, kita pantau orang-orang yang istilahnya benar-benar mampu rawat ayam. Dan saya lebih seneng botoh itu yang muda-muda, jadi energik, tenaganya masih bagus, dan syukur-syukur punya skill, seperti itu. Contohnya ini alhamdulillahirobbilalamin, seperti Mas Fajar yang ownernya Doser kemarin, itu sekarang juga kita rangkul dan masuk ke manajemen Prabu Farm. Jadi ngerawat ayam-ayam kita juga. Jadi karena memang saya lihat, wah dia nyiapkan kontes bagus banget ini. Doser yang kondisinya seperti itu aja masih bisa menang, bulunya hancur berantakan seperti aja masih bisa menang dirawat oleh Mas Fajar. Jadi akhirnya kita rangkul, kita fasilitasi, kita ajak gabung di manajemen Prabu Farm lah, seperti itu. Jadi insya Allah nanti kalau kita berangkat kontes ya termasuk dalam satu tim. Mas Fajar tidak lagi berangkat ke kontes menggunakan komunitas atau atas nama MFC. Kemarin kan Magelang Fighting Cock ya komunitas dia. Cuma besok insya Allah udah gabung di Prabu Farm, jadi kita berangkat bareng terus. Nah seperti itu sahabat Joby. Jadi kita pantau orang yang benar-benar punya potensi, baru kita karyakan. Tidak asal-asalan orang pengen kerja daftar kita terima, nggak bisa. Kalau di Prabu Farm nggak bisa. Karena apa? Ya itu karena kita yakin bahwasannya botoh itu salah satu penentu kesuksesan farm kita. Ayamnya bagus, pakannya bagus, vitaminnya bagus, jamunya bagus, tapi botohnya nggak bisa ngerawat, ya berantakan ayamnya. Ngair aja nggak bisa, ya berantakan. Harusnya ayam udah menang, posisi unggul, ngairnya terlalu basah, nah itu malah ngedram, nggak bisa menang akhirnya, seperti itu. Kemarin mengalami saya seperti itu, dan pada akhirnya kemarin botoh saya nggak ada yang bisa dipasrai. Tiap kali kontes saya ngair sendiri, seperti itu ya, karena memang bukan masalah, sebenarnya ya saya malas sih ngair sendiri, udah saya pengennya bikin video aja yang air botohnya, tapi daripada di air botoh tapi nggak maksimal, ayamnya kalah malah repot. Ya udah saya turun tangan, mending botoh saya yang pegang kamera, saya yang air. Seperti itu sahabat Joby. Jadi kalau nyari botoh jangan asal-asalan orang. Bahkan sering pelanggan Prabu Farm itu minta botoh ke saya, Mas ada nggak orang yang mau kerja di kandang saya ngerawat ayam? Tawaran seperti itu sering sekali sahabat Joby. Ya cuma mohon maaf kita nggak bisa menyediakan. Udah kemarin dari Jambi itu udah buka-bukaan masalah bayarnya juga. Botoh bayarnya 3 juta, terus menangnya 20%. Jadi seperti itu. Ya rata-rata sih 20% kalau di kemenangan Arena Pro, seperti itu. Kalau misalnya main di 10 juta, botoh dapatnya 2 juta, seperti itu. Kalau menang seperti itu 20% plus gaji 3 juta. Mungkin makan minum ditanggung ya, karena itu tidur full di kandang. Kalau di kandang Prabu Farm botohnya tidak tidur di kandang, jadi fasilitasnya juga tidak sebesar itu, dan kita juga tidak main pro. Kalau di kandang Prabu Farm sistemnya gaji mingguan, terus fasilitasnya kalau ayamnya terjual laris pasti ada fee yang kita bagikan, seperti itu untuk penyemangat sahabat Joby. Tapi kalau kira-kira dikasih fee besok kerjanya malah
loyo, ya udah lain kali nggak ditambahi lagi, karena percuma seperti itu. Ada orang yang bisa disemangati, ada orang yang tidak bisa disemangati. Jadi kita dukung orang yang bisa dikaryakan, bisa disemangati, tapi nggak usah gunakan orang yang memang karakternya kurang bagus, nggak paham seperti itu, dipunjuli, ditambahi, cuma dia tidak menjadikan itu sebagai motivasi untuk merawat ayam bisa menjadi lebih baik seperti itu. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya sahabat Jobi. Oh, satu lagi, di samping kejujuran dan skill, yang ketiga adalah masalah tanggung jawab sahabat Jobi. Tanggung jawab ini hubungannya sama loyalitas. Jadi kalau botoh atau ABK loyalitasnya bagus, itu kadang misalkan harus mundur pulangnya, harus mundur pulangnya kalau pas ayam lagi ada keperluan, misalnya abar ayam atau ada tamu. Seperti itu yang kita cari, orang-orang yang seperti itu, punya loyalitas, punya rasa tanggung jawab. Misalkan ada tamu lagi mau beli ke kandang tapi udah jamnya pulang, tempat saya kan cuma setengah hari botoh itu, jadi jam 12 sampai jam 1 rata-rata udah pulang. Ada tamu tapi buru-buru pulang, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah, karena memang profesionalismenya cuma sampai jam situ. Cuma beda dengan yang ada loyalitasnya, masih nunggu, ikut melayani tamu, kalau ngambilkan ayam seperti itu. Kalau terjual deal pasti ada komisi yang kita bagikan. Nah, seperti itu salah satunya. Karena orang yang seperti itu dia punya rasa tanggung jawab. Inilah bagian dari pekerjaan saya lah, intinya seperti itu. Kalau dia punya tanggung jawab, dia punya rasa ikut memiliki untuk berjuang bersama membangun farm, harus kita perhatikan dan harus kita berikan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan orang-orang yang apa adanya atau asal-asalan. Oke, terima kasih sahabat Jobi, udah cukup panjang, kurang lebihnya seperti itu. Semoga konten ini bermanfaat, menginspirasi bagi sahabat Jobi yang mau bikin farm yang cukup besar, mau cari botoh, itu langkah-langkahnya. Pokoknya cari yang jujur, yang tanggung jawab, yang bisa dipercaya, dan yang punya skill ya sahabat Jobi. Semoga sahabat Jobi semua sukses membangun karir dalam dunia peternakan atau farmnya, menjadi peternak yang besar, pebisnis yang besar, pemain yang besar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.